Oke, yuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Terima kasih telah hadir pada virtual meeting sore ini. Saya Cantika Dwi Paramita, berperan sebagai host. Meeting kali ini akan membahas tentang bagaimana cara untuk menjadi wirausahawan yang sukses. Sangat seru, bukan? Selanjutnya, acara akan diambil alih oleh moderator. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Dewi Koni Irawan atau biasa dipanggil Devi. Saya siswa SMAN 1 Tuban dan kali ini saya akan berperan sebagai moderator dalam acara training kewirausahaan. Mungkin sudah banyak yang tahu ya apa itu kira-kira kewirausahaan. Kewirausahaan ini kan sekarang sedang marak diperbincangkan, apalagi di era revolusi industri 4.0 ini, di mana semuanya sudah menggunakan teknologi yang sangat canggih, dan kewirausahaan ini merupakan salah satu bidang yang sangat istilahnya sangat menguntungkan untuk dalam berbagai aspek untuk mengembangkan Indonesia, seperti dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial budaya dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana caranya kita bisa menjadi wirausahawan sukses di era seperti ini, di era yang sangat berteknologi ini? Untuk itu kita sudah menyiapkan materi yang akan dipresentasikan langsung oleh presentator kita, yaitu Nur Rohman Eka atau Angga, ya, betul kan? Tanpa basa-basi, kita langsung saja menuju materi yang akan kita bahas pada hari ini. Untuk presentator, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apakah warahmatullahi suara saya wabarakatuh. sudah bisa didengar? Sudah. Oke, baik. Langsung saja. Kenalkan, nama saya Nur Rohman Eka Renggananda dari SMA Negeri 1 Tuban. Ya, di sini saya akan memaparkan kewirausahaan. Bagaimana sih caranya jadi wirausahawan sukses? Ya, baik. Saya mengangkat topik ini dikarenakan seperti hanya yang dibilang moderator tadi, di era sekarang wirausahawan sangatlah marah ya. Jadi banyak sekali para pemuda-pemuda yang sudah sukses dengan usaha-usaha yang digelutinya. Oke, next. Nah, pengertian kewirausahaan. Menurut Retno Dewanti, secara umum wirausahawan adalah orang-orang yang mampu menjawab tantangan-tantangan dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Sedangkan menurut Joseph C. Schumpeter, wirausahaan adalah orang yang mampu menghancurkan keseimbangan pasar yang baru dan mengambil keuntungan-keuntungan atas perubahan-perubahan tersebut. Sedangkan menurut saya, wirausahaan adalah seorang yang mampu berkreasi, berinovasi dalam menggeluti sebuah usaha yang diinginkannya sehingga dapat mengambil keuntungan-keuntungan dan mampu menjawab tantangan-tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Oke, next. Nah, kewirausahaan ini dapat muncul ketika seorang individu berani mengembangkan usaha dan memunculkan ide-ide cemerlang. Proses kewirausahaan meliputi fungsi aktivitas dan tindakan yang berhubungan dengan perolehan peluang dan penciptaan sebuah organisasi usaha. Ya. Jadi kewirausahaan ini ya muncul ketika kita atau seseorang ini berani untuk mengembangkan usaha dan memunculkan ide-ide. Karena kenapa? Seorang wirausahawan sukses itu langkah pertamanya adalah berani mengambil jalan. Nah, seorang wirausahawan tidak akan sukses jika dalam melangkah saja dia tidak berani.
Nah, otomatis nanti ke depannya usahanya tidak bisa dipungkiri lagi, maka dia akan bangkrut. Next. Nah, ini adalah penjualan souvenir, merupakan salah satu usaha yang banyak digeluti saat ini. Ya, tentu saja tidak hanya souvenir sebenarnya ya. Sekarang di era sekarang ini banyak sekali kayak seperti aplikasi-aplikasi belanja ataupun ojek-ojek online itu sebenarnya semua usaha dari seorang wirausahawan yang mampu mengembangkan usahanya di era ini menggunakan teknologi yang maju. Seperti halnya ketika kita belanja di aplikasi online, di Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Nah, sebenarnya itu semua itu merupakan contoh usaha-usaha yang dikembangkan dalam bidang dengan mengandalkan teknologi di zaman ini. Oke, next. Nah, oke, kita tadi sudah belajar mengenai pengertian wirausahawan. Langsung saja kita ke konsep kewirausahaan, karakteristik wirausaha. Jadi, apa saja sih karakteristik atau ciri-ciri seorang wirausahawan yang harus dimiliki agar bisa menjadi sukses? Oke, karakteristik adalah ciri-ciri khusus yang melekat dalam diri seseorang. Adapun karakteristik dalam berwirausaha adalah rasa tanggung jawab untuk menyusun, mengelola, dan mengukur risiko suatu bisnis. Oke, next. Nah, seorang wirausahawan itu juga harus berhati-hati loh dalam setiap langkahnya, mengingat resiko yang cukup tinggi dalam berwirausaha. Seorang wirausahawan itu juga dapat dikatakan gagal atau mengalami kerugian ketika tidak memiliki modal yang cukup. Modal yang harus dipersiapkan ini tidak hanya berwujud materi saja, melainkan pengetahuan tentang suatu usaha yang akan digelutinya. Berat seperti ini, seseorang, dia ini banyak sekali maksudnya mempunyai modal yang cukup. Nah, tapi modal yang cukup ini tidak akan berarti jika tidak didampingi oleh pengetahuan tentang suatu usaha yang akan digelutinya. Sama halnya seperti ketika kita mempunyai banyak sekali pengetahuan, sedangkan kita tidak mempunyai modal. Nah, ini sama saja. Oke, next. Nah, tujuan dalam berwirausaha sendiri adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, mampu bersaing dan mampu membuat ide ataupun gagasan yang kreatif dan inovatif. Nah, maksudnya ketika kita membuat sebuah usaha, ketika nanti usaha kita sudah melonjak tinggi, nah otomatis kan itu nantinya akan kita membuka peluang untuk masyarakat lain untuk masuk ke dalam usaha kita. Kita akan latih. Nah, ini yang dimaksud sebagai menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Nantinya juga mereka akan bisa bersaing dalam membuat ide ataupun gagasan yang kreatif dan inovatif melalui usaha-usaha yang nantinya kita akan berikan pelatihan kepada mereka. Next. Nah, ini dia ada 6 ciri-ciri wirausahawan. Antara lain, yang nomor 1 adalah percaya diri. Ya, orang wirausahawan harus percaya diri, tidak boleh minder, tidak boleh gengsi terhadap apapun yang dia ingin ambil. Yang kedua adalah berorientasi pada tugas dan hasil. Nomor 3, pengambilan resiko. Jelas, seorang wirausahawan harus berani mengambil suatu resiko. Yang keempat adalah kepemimpinan. Jika kita bertindak sebagai wirausahawan, kepemimpinan ini adalah salah satu ciri yang harus dimiliki. Karena nantinya kita itu akan mengatur semua usaha-usaha yang kita akan miliki. Ya, nomor 5 ada originalitas, keaslian. Asli milik usaha milik kita. Yang keenam ada berorientasi pada masa depan. Jelas, nantinya ke depan ini usaha kita mau jadi apa saja dampak yang akan terjadi dari usaha-usaha yang kita timbulkan, dan lain sebagainya. Next. Nah, ini dasar-dasar 7 karakter yang harus dimiliki
setiap wirausahawan ya menurut MC Grade dan Macmillan. Yang pertama adalah action oriented. Yang kedua berpikir secara sederhana. Yang nomor tiga selalu mencari peluang baru. Nah ini perlu ditekankan. Sebuah usaha ibarat seperti ini. Ketika kita berjalan mengelilingi kota Tuban. Nah sekarang kan marak-maraknya seperti kayak sebuah es di box seperti itu. Nah oleh karena itu seharusnya kita sebagai wirausahawan yang cerdas dan kita harus mencari peluang baru. Nah, maksudnya mencari peluang baru ini adalah kita tidak kita itu harus selalu berani gitu loh, mencari peluang-peluang baru. Misalnya kok di sini di Tuban ini sudah ada kayak box-box es seperti itu. Nah, kita harus cari peluang baru. Apa sih yang lain dari kayak penjualan es dari box-box, bisa menggunakan es lilin atau yang bisa juga yang lain. Dan yang nomor 4 adalah mengejar peluang dengan disiplin tinggi. Jelas, kita sudah memiliki peluang baru tersebut, harus dikejar dengan disiplin yang sangat tinggi. Yang nomor 5 hanya mengambil peluang yang terbaik. Jelas, peluang yang terbaik harus kita ambil. Kita harus pilih sebuah peluang-peluang, klasifikasikan sebuah peluang-peluang tersebut mulai dari yang baik, kurang baik, menuju yang terbaik. Yang nomor 6 adalah fokus pada eksekusi. Ya, kita harus fokus kepada apapun yang setelah kita pilih. Yang nomor 7, memfokuskan energi setiap orang pada bisnis yang dilutinya. Next. Nah, oke. Identifikasi karakter kewirausahaan. Ciri-ciri seorang yang memiliki karakter wirausaha menurut Meredith dalam Suprojo Puspo Sutarjo pada tahun 1999 adalah orang yang percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, berani mengambil risiko, berjiwa kepemimpinan, berorientasi pada masa depan, dan mengedepankan keorisinalan. Next. Nah, ini tadi bentuk penjabaran daripada penerapan sikap ciri-ciri kewirausahaan yang tadi. Ya, di sini ada percaya diri. Contoh sikapnya bekerja dengan penuh keyakinan, harus yakin, jangan mudah pantang menyerah. Yang kedua ada berorientasi pada tugas dan hasil. Ya, contoh sikapnya adalah memenuhi kebutuhan akan prestasi. Dan yang ketiga adalah berani mengambil resiko dan mampu mengambil resiko kerja. Sedangkan yang nomor 4 adalah berjiwa kepemimpinan, bertingkah laku sebagai pemimpin yang terbuka terhadap saran dan kritik. Nah, ini perlu ditekankan bahwasanya kita sebagai seorang wirausahawan yang sebagai pemimpin, sebagai wirausahawan kita harus juga berjiwa kepemimpinan. Nah, ini contohnya bertingkah laku sebagai pemimpin yang terbuka terhadap saran dan kritik. Apapun saran dan kritik yang dilakukan oleh masyarakat yang ditujukan kepada kita, kita harus berani, kita harus lapang dada menerimanya untuk kedepan, untuk kemajuan usaha kita. Nah, selanjutnya adalah berpikir ke arah hasil atau manfaat. Contohnya adalah kreatif dan inovatif. Sedangkan terakhir keorisinilan. Maksudnya berorientasi pada masa depan. Oke, next. Nah, oke, kilas tokoh Bambang Mustari Sadino yang kita akrab sebagai Bob Sadino. Ini adalah seorang pengusaha, wirausahawan sukses yang berasal dari negeri kita tercinta Indonesia. Beliau ini menggeluti bisnis di bidang pangan dan peternakan, ya. Nah, sedangkan perlu diketahui bahwasanya Bob Sadino ini memiliki ciri-ciri ya, ciri-ciri yang sudah saya jelaskan tadi. Beliau memiliki semua sikap itu. Oleh karena itu usahanya dalam bisnis di bidang pangan dan peternakan ini bisa sukses. Nah, beliau ini juga tidak gengsi dalam menjajakan sebuah produk-produknya bahkan sampai ke mancanegara. Nah, ini yang membuat usahanya itu semakin meningkat. Jadi wirausahawan itu tidak hanya sekedar lingkup kecil. Nah, tapi lingkup besar pun juga harus dirangkul. Next.
Nah, ini adalah esensi kewirausahaan. Maksudnya menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses kombinasi sumber daya dengan cara yang baru dan berbeda agar dapat bersaing. Menurut Zimmer, nilai tambah tersebut dapat diciptakan melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama adalah pengembangan teknologi baru. Maraknya majunya teknologi di era sekarang ini membuat kita harus selalu mengembangkan teknologi. Jangan kalah kita dengan perkembangan zaman ini. Untuk yang nomor dua, penemuan pengetahuan baru. Ya, pengetahuan harus kita cari melalui buku-buku ataupun internet yang sekarang mudah sangat diakses. Untuk yang ketiga, perbaikan produk barang dan jasa yang sudah ada. Produk-produk dan barang dan jasa itu kita tidak kalau sudah sip itu kita tidak boleh langsung sudah. Kita harus perbaikan, kita harus memperbaiki seiring bertambahnya, seiring berkembangnya zaman, produk kita ini nantinya juga akan mengalami perubahan. Nah, untuk yang nomor 4 ini penemuan cara-cara yang berbeda untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Nah, kita masuk dalam kesimpulan. Kewirausahaan atau entrepreneurship muncul apabila seorang individu berani mengembangkan usaha dan ide barunya. Proses kewirausahaan meliputi semua fungsi, aktivitas, dan tindakan yang berhubungan dengan perolehan peluang dan pekerjaan organisasi usaha. Nah, jika ingin menjadi wirausahawan sukses, harus memiliki sikap percaya diri, berani mencoba, berani mengambil risiko, dan intinya tetap bekerja keras dan pantang menyerah. Nah, ini dari PPT yang sudah saya tampilkan, di bawah mesti saya kasih, be yourself and never surrender. Maksudnya adalah jadilah diri kita sendiri, dan jangan pernah menyerah. Oke, next. Oke, terima kasih. Itu tadi presentasi yang sudah saya bawakan. Jika nanti ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan. Saya akhiri dan saya langsung kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, sekarang saatnya sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan yang ingin ditujukan kepada presentator kita, bisa langsung membuka mikrofon masing-masing. Adakah yang ingin bertanya? Oke. Mungkin Mem Nunu atau Mem Prima ada pertanyaan untuk presentator kita hari ini. Hapus. Mohon maaf tadi ada sedikit trouble di jaringan saya, sang moderator.
Oke, sekarang sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan masuk dari penonton kita. Jadi ini pertanyaannya. Kak, bagaimana cara untuk kita supaya mengatasi rasa takut untuk gagal, atau takut untuk rugi, atau takut untuk jatuh sebelum kita memulai wirausaha? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa dalam karakteristik seorang wirausaha bahwa harus bertanggung jawab, harus berorientasi ke masa depan dan lain sebagainya. Tapi ada perasaan takut sebelum kita memulai, lalu bagaimana kita bisa mengatasi rasa takut tersebut? Terima kasih. Baik, langsung saya jawab saja ya. Iya, Ya. terima kasih Mas Presnator. Silakan untuk dijawab pertanyaan tersebut. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaan yang telah diajukan. Ya, pertanyaannya itu bagaimana ya caranya kita agar tidak takut untuk mencoba seperti itu. Nah, langkah awal yang seharusnya kita terapkan sehingga kita itu tidak takut untuk mencoba sebuah usaha yang kita akan getuni. Nah, ini yang langkah pertamanya itu pertama, pengetahuan yang cukup. Ya, sebagai calon wirausahawan kita itu harus memiliki pengetahuan, kita itu harus memiliki ilmu-ilmu bagaimana caranya seperti ini, bagaimana caranya seperti ini. Nah, baru nanti kita tidak akan takut untuk mencoba karena pengetahuan dan ilmu-ilmu tadi akan mendorong kita, akan membantu kita nantinya ketika kita sudah menjalani usaha, usaha kita itu goyah. Nah, itu akan membantu sebuah pengetahuan ilmu tadi akan membantu. Dan lagi memang pada sebuah wirausaha itu pasti akan terjadi ya sebuah penurunan atau kebangkrutan. Nah, itu dalam wirausahawan itu sangat umum. Nah, oleh karena itu dengan kegagalan tadi kita tidak boleh langsung down. Kita harus tetap semangat karena kita dengan gagalnya usaha kita yang tadi bisa menjadikan pengalaman-pengalaman, ya, bisa menjadikan pengalaman-pengalaman yang nantinya kita bisa jadikan ilmu untuk pengetahuan kita terhadap usaha-usaha yang kita akan cari yang baru. Nah, satu lagi, peluang baru juga harus diterapkan ketika kita takut untuk mencoba. Nah, misalnya seperti ini, kita mau mencoba sebuah usaha kuliner seperti itu. Usaha kuliner ini kita itu takut, gimana kalau rasanya nggak enak? Bagaimana kalau orang tidak tertarik? Nah, oleh karena itu peluang usaha itu maksudnya usaha-usaha yang di samping kuliner itu ada apa saja? Basic kita dalam usaha sebenarnya apa? Nah, seperti itu intinya. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Oke, baik. Terima kasih presentator atas tanggapan dari pertanyaan yang yang dikemukakan oleh salah satu penonton kita hari ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan
bagaimana sih caranya menjadi wirausahawan? Usahawan sukses sudah dipaparkan karakteristik-karakteristik wirausahawan yang sukses. Bagaimana kira-kira penonton tadi sudah memenuhi kriteria tersebut atau tidak? Kalaupun belum, tidak masalah karena menurut kami pribadi wirausahawan semua orang memiliki peluang yang sama untuk menjadi wirausahawan yang sukses, bukan? Baik, terima kasih atas materi yang diberikan oleh narasumber. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk penonton semua. Saya moderator Dwi Furqani Irawan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host dalam meeting kali ini. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.